Jakarta, jantung Indonesia, adalah kota yang berdenyut dengan kehidupan. Sebagai kota metropolitan terbesar di negara ini, Jakarta adalah pusat dari segala hal, pemerintahan, ekonomi, budaya, dan inovasi. Namun, di balik gemerlapnya lampu kota, Jakarta juga menghadapi tantangan yang tak kalah besar. Dengan populasi yang terus bertambah, Jakarta menjadi simbol dari pertumbuhan yang pesat namun terkendali. Jakarta adalah kota yang kompleks. Di sini Anda akan menemukan dunia yang berbeda. Anda akan menemukan makanan yang ramah kantong sampai dengan yang menguras kantong. Anda akan menemukan tempatnya para crazy rich yang tidur berlapis emas, sampai dengan anak manusia yang hanya bisa berselimut dinginnya malam di bawah kolong jembatan. Kejam, yaitu mungkin kalimat bagi yang gagal menaklukkan kota Jakarta. Belum lagi kemacetan lalu lintas yang tiada henti, polusi udara, dan banjir yang kerap melanda menjadi bagian dari narasi harian warganya. Namun, di tengah kesibukan dan kekacauan, Jakarta tetaplah rumah bagi jutaan orang yang menemukan cara untuk berkembang dan beradaptasi. Pembangunan infrastruktur yang gencar, seperti MRT dan LRT, menjanjikan harapan baru bagi mobilitas urban yang lebih baik. Pusat-pusat perbelanjaan mewah dan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi mencerminkan kemajuan ekonomi. Sementara kawasan-kawasan bersejarah seperti Kota Tua mengingatkan pada masa lalu yang kaya akan sejarah. Jakarta adalah kota yang tidak pernah tidur, tempat impian dibentuk dan dikejar, tempat tradisi bertemu dengan modernitas. Ini adalah kota yang terus berubah, bergerak maju meskipun dihadapkan pada rintangan. Jakarta bukan hanya sekumpulan bangunan dan jalan raya, ia adalah cerita hidup yang terus berkembang, narasi yang ditulis oleh setiap warganya setiap hari. Di balik semua itu, kota Jakarta diuji dengan viralnya seorang turis asal negara Malaysia yang menilai atau memberikan rating buruk saat berkunjung ke Jakarta. Mulai dari kuliner, hotel hingga lingkungan di Jakarta semua kena komentar jelek turis Malaysia itu. Menilik akun TikToknya, Intan @inai2u, Intan Nurliana kerap membagikan konten aktivitasnya sebagai mahasiswa di Thailand. Intan diketahui mengenyam pendidikan di perguruan tinggi swasta di bawah beasiswa perusahaan Panyapiwat Institute of Management oleh perusahaan CP. Sementara terkait pekerjaannya, melalui akun TikTok miliknya, Intan Nurliana pernah membagikan momen dirinya tengah bekerja di sebuah industri peternakan ayam. Diketahui, Intan lewat akun TikTok miliknya memberikan review buruk terkait kuliner, hotel, hingga lingkungan di Jakarta. Hingga akhirnya, pemilik akun ini memberikan rating yang sangat rendah setelah berkunjung ke Indonesia. Sontak penilaian rendah dari turis Malaysia ini membuat netizen Indonesia murka dan geram. Akun TikToknya pun sempat menghilang setelah panen hujatan. Berikut postingan yang dia unggah di akun TikToknya yang berupa slide gambar. Di gambar pertama ia mengatakan bahwa, jika saya tidak pernah ke Jakarta, saya tidak akan tahu. Yang kedua, kesan pertamanya adalah kotor. Yang ketiga, serabut, kiasan lingkungan yang menggambarkan ketidakstabilan atau kekacauan, tidak menentu, kucar-kacir, semrawut. Yang keempat, ia menilai tempat mereka makan di dekat restoran tapi masih kotor. Cangkirnya berjamur, nasinya seperti ulat, tapi terlihat bagus di gambar ini. Lebih lanjut ia juga menyatakan bahwa restoran lainnya juga kotor. Semua restoran yang dia kunjungi kotor. Terus berikutnya ia mengomentari seorang pria yang makan di tepi jalan, bagaimana bisa orang ini makan di pinggir jalan seperti ini. Tak berhenti di situ ia mengomentari hotel tempat ia menginap bahwa ia beruntung memesan hotel yang murah tapi di sekitar lorong hotelnya kotor, ada tikus sebesar kucing. Ia juga terus mengomentari pusat perbelanjaan Tamrin City. Dari sekian banyak kritikan itu, ia juga memuji sikap driver Grab online yang ramah saat menggunakan jasa mobil. Hingga akhirnya, pemilik akun ini memberikan rating yang sangat rendah setelah berkunjung ke Indonesia. Di mana ia menilai, untuk makanan 0/10, tempat kunjungan 3/10, shopping 0/10. Tak ayal video TikToknya pun viral di media sosial, bahkan dirinya dihujat oleh warganet Indonesia dan Malaysia. Kecaman dan hujatan dari pun terjun di kolom komentar akun sosial media Intan Nurliana. Intan sepertinya kena mental setelah dihujat habis-habisan oleh warganet plus 62 yang terkenal kompak jika menyangkut harga diri bangsa. Klarifikasi Intan Nurliana turis asal Malaysia yang beri nilai 0 usai liburan di Jakarta,
terkait pembelaan dan video yang dihapus TikTok. Saya silap, salah, tetapi tidak perlu 900 orang hantar message, pesan, kepada saya sudah upload video minta maaf tetapi dipadamkan oleh TikTok. Ia mengaku memberikan rating 0 untuk Jakarta berdasarkan fakta yang ditemui dan dirasakannya selama di ibu kota Indonesia ini. Intan pun juga memperlihatkan tangkapan layar komentar-komentar dari warganet Indonesia yang menghujatnya. Berikut beberapa video tanggapan dari warganet Indonesia bahkan Malaysia. Gue greget banget, dari kemarin gue pengen bikin VT ini. Nah, jadi ada turis Malaysia ngebandingin Jakarta sama Kuala Lumpur dan dikasih rating sejelek itu. FYI, gue udah tinggal seumur hidup di Jakarta dan gue kuliah di Kuala Lumpur 3,5 tahun. Untuk mbaknya atau siapapun deh turis yang datang ke Jakarta dan pergi ke Warteg dan ke Tamrin City, kalau mau bandingin jangan sama pusat kota kalian, itu salah. Kecuali kalian mau bandinginnya sama Pudu, Ceras, Bukit Jalil. Ada apa juga di sana? Kagak ada apa-apa. Kalau mau bandingin sama Twin Tower Petronas ataupun Pavilion KL, lu bandingin sama Bundaran HI atau daerah Monas itu. Lagi pula, Jakarta itu bukan kota tourism. Lu kalau mau pergi tuh ke Bali. Nah, terus lu bandinginnya sama apa? Langkawi. Jangan bandingin sama Kuala Lumpur, karena udah beda banget. Kalau lu ke Jakarta emang pengen liburan aja atau staycation, ya gue saranin lu tinggal di Langham, ya daerah SCBD situ. Atau enggak Park Hyatt tuh yang baru dibangun. Bahas soal orang Malaysia yang datang ke Jakarta dan ngasih rating 0 gitu. Sebenarnya gue jujur agak bingung sih, kenapa seorang turis itu datang ke Jakarta tapi datangnya ke tempat-tempat yang dia datengin. Apakah itu termasuk tourist attractions di Jakarta? No. Jadi mbak, sebenarnya setidaknya kalau misalnya mau datang ke suatu kota ya di negara tertentu, di Google dulu lah gitu loh. Kayak things to do in Jakarta tuh kemana-kemana aja gitu loh. Nah kan mbak kan ceritanya kan makannya nih di deketan Tamrin City ya. Nah terus kenapa pertanyaan saya mbak kagak ke sebelahnya aja gitu ke Plaza Indonesia? Kenapa makannya malah di kaki 5 gitu loh mbak? Coba kalau ke Plaza Indonesia, ada bagus, makanan banyak, enak-enak, mewah-mewah. Menariknya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno baru-baru ini umumkan 5 negara yang dominan kunjungi Indonesia tahun 2023. Dan Malaysia jadi salah satu negara itu, jadi nggak bisa dipungkiri meskipun ada kontroversi seperti ini, tetap saja banyak orang Malaysia yang tertarik buat jalan-jalan ke Indonesia. Jadi, bagaimana menurutmu? Memang sih Jakarta punya tantangan besar soal kebersihan dan kualitas layanan, tapi tetap saja punya daya tarik sendiri buat para wisatawan. Dari kejadian ini jika dilihat dari sisi positifnya bahwa di balik viralnya berita ini, setidaknya pemerintah Indonesia mendapatkan kritikan apa yang harus dibenahi ke depannya terlebih masalah kebersihan lingkungan, khususnya ibu kota Jakarta. Kementerian Pariwisata agar lebih meningkatkan standar warga asing yang akan berwisata ke Indonesia, baik dari segi keuangan, seperti contohnya warga asing wajib membawa uang rupiah sebesar 5 juta untuk keperluan wisata dan belanja, maupun layanan yang memudahkan wisata asing mengunjungi tempat-tempat wisata di Indonesia. Setiap negara punya dua sisi, bahkan sekelas negara Amerika Serikat sekalipun, sisi yang baik dan sisi yang buruk. Kembali ke pribadi kita masing-masing mau menilai dari segi mana, yang baik atau yang buruk. Namun, jika ingin mengkritik suatu negara baiknya dengan bijak, masa sih Jakarta nilainya cuma 0? Bagaimana dengan pendapat Anda? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.